Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2484 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 22 ayat 3 sampai ayat 6. Di bawah perikop Yudas mengkhianati Yesus. Demikian firman Tuhan. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka? Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kita akan membahas tentang Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus. Pertanyaannya sekarang, kenapa Yudas yang adalah salah satu murid Tuhan Yesus kok bisa dia berkhianat? Saudara, saya menangkap di sini ada 3 poin. Kenapa Yudas yang adalah salah satu murid Tuhan Yesus, dia menjabat seorang bendahara dalam pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus. Artinya, dia awalnya orang yang dapat dipercaya. Tetapi kenapa dia mengkhianati Yesus? Saudara, yang pertama saya tangkap di sini, Yudas membuka pintu hatinya untuk iblis masuk dalam hidupnya. Saudara perhatikan ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini saya menangkap bahwa Yudas membuka pintu hatinya untuk iblis. Saudara, saya teringat dalam Kejadian 4 ayat 7 berkata begini, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Amin. Saudara, firman Tuhan ini memang konteksnya itu berbeda, tapi kita dapat menangkap di sini bahwa orang jatuh dalam dosa karena apa? Dia membuka pintu untuk iblis, sehingga iblis masuk dalam kehidupannya, merusak orang itu. Bapak Ibu Saudara, Yudas sejak dia membuka pintu hatinya untuk iblis, sejak saat itu kehidupan Yudas berubah. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa Yudas telah membuka pintu hatinya buat iblis. Saudara perhatikan Matius 26 ayat 20 sampai ayat 25, saya akan bacakan buat kita sekalian. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku.
Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tahu bahwa yang ada di dalam hati Yudas bukan lagi Yesus, tetapi sudah iblis. Dan Tuhan tahu. Saudara, pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak cegah? Kalau Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Yudas akan mengkhianati Yesus, kenapa Tuhan Yesus tidak cegah? Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa saja Tuhan Yesus cegah, tetapi penebusan dosa umat manusia tidak akan terjadi. Saudara, Tuhan Yesus izinkan itu terjadi. Amin. Supaya karya keselamatan itu terjadi buat kita semua umat manusia. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga yang berkata, kalau begitu Pak Pendeta, kita harusnya berterima kasih kepada jasa dari Yudas. Karena jasanya itulah yang membuat Yesus mati di atas kayu salib. Makanya kita harus berterima kasih kepada Yudas. Saudara, kita tidak perlu berterima kasih kepada Yudas karena firman Tuhan sangat jelas dalam Injil Matius pasal 26 ayat 24 berkata di sana, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu berterima kasih atas pengkhianatan Yudas sehingga Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Karena orang yang menyerahkan Yesus, mereka firman Tuhan katakan celakalah. Kalau dalam terjemahan yang lain terkutuklah. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada orang yang berkata, iya Pak Pendeta, soalnya kalau nggak ada Yudas, Tuhan Yesus nggak mati. Kalaupun tidak ada Yudas, pasti ada Yudas yang lain. Supaya apa saudara? Supaya karya keselamatan Yesus Kristus Tuhan di atas kayu salib terlaksana sesuai dengan nubuatan firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan di dalam hidup kita hanya Yesus. Amin. Jangan buka celah, jangan buka pintu kepada iblis. Biarlah Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Amin. Orang yang dekat Yesus saja seperti Yudas bisa dirasuk oleh iblis, apalagi kita. Makanya saudara, kita harus jaga hati kita. Amin. Kita harus jaga pikiran kita. Jaga hidup kita supaya tidak jadi seperti Yudas yang mau dipakai iblis. Kenapa Yudas bisa berkhianat? Karena dia membuka pintu untuk iblis masuk dalam dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara punya kuasa. Saudara mau terima Yesus, menolak Yesus, saudara mau buka pintu buat iblis, mau tutup pintu buat Tuhan, kuasanya ada pada diri saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya harus mengambil pilihan yang tepat dalam dirimu. Buka pintu untuk Yesus dan tutup pintu buat iblis. Jangan membuka celah sedikit pun buat iblis. Karena apa saudara? Dia akan merusak diri saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, pekerjaan iblis kepada kita kan dia mencuri, dia membunuh, dia membinasakan. Kalau iblis ada di dalam diri kita,
maka dia akan merusak hidup kita. Dia akan membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Akhirnya kita mati rohani, binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mau dipakai iblis. Tutup pintu hatimu rapat-rapat. Jangan buka celah buat si iblis. Yang kedua, kenapa Yudas yang adalah orang dekat Yesus, murid Yesus, kok bisa berkhianat? Yang kedua, karena Yudas dikuasai oleh Mamon. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bacakan di dalam Injil Matius pasal 26, ayat 14 sampai ayat 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Yang ada dalam pikiran hati Yudas adalah Mamon. Yudas mengkhianati Yesus hanya karena 30 keping perak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen dikuasai Mamon hari-hari ini. Hari Minggu tidak pergi ke gereja, tidak beribadah karena kejar target, lembur, kerja, dan lain sebagainya. Karena ingin cepat naik pangkat, dapat jabatan, cari muka ke bos sampai tidak mengenal waktu lagi. Sampai hari Minggu, hari ibadah, dia tidak pergi beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengorbankan imannya hanya karena ingin mendapatkan harta, hanya ingin mendapatkan pangkat jabatan yang lebih tinggi, hanya ingin mendapatkan jodoh. Akhirnya apa saudara? Mereka menjadi Yudas. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Akhir-akhir ini kalau kita melihat di medsos, banyak orang meninggalkan Tuhan hanya karena popularitas. Hanya karena ingin menikah dengan janda kaya, dengan duda kaya. Hanya karena ingin menikah karena sudah umur dan sebagainya. Akhirnya apa saudara? Meninggalkan Yesus hanya karena hal-hal dunia seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan tukar Yesus hanya karena nafsumu yang sesaat itu. Karena apa saudara? Karena iman kepada Kristus Yesus, Tuhan itu bicara tentang keselamatan, tentang hidup kekal. Jangan sampai saudara menderita selamanya di api neraka hanya karena saudara salah memilih. Jangan salah pilih keselamatan, sebab keselamatan itu hanya datang daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara membuang keselamatan dari Tuhan Yesus hanya karena jodoh, hanya karena jabatan, pangkat, hanya karena harta. Saudara jadi Yudas, bertobat saudara. Saudara, di otak Yudas itu hanyalah apa? Money, money, money. Yang ada di dalam hidupnya itu hanyalah mamon. Saudara hati-hati. Kalau saudara sudah dikuasai mamon, saudara akan memprioritaskan mamon. Dan Tuhan hanyalah nomor sekian. Saudara, Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita, boleh bersahabat dengan mamon. Boleh. Artinya kita harus menguasai mamon. Bukan sebaliknya. Mamon yang menguasai kita. Kita yang harus menguasai mamon. Yudas berkhianat karena apa? Yudas dikuasai mamon. Ada berapa banyak orang Kristen, termasuk mereka yang disebut hamba Tuhan sendiri. Mereka berkhianat hanya karena mamon. Hanya karena harta. Banyak orang jadi Yudas.
Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini tidak seperti Yudas. Amin. Lebih memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Yudas berkhianat karena apa? Karena dia dikuasai mamon yang ada di dalam pikiran dan hatinya, bagaimana dia mendapatkan keuntungan. Saudara, Yesus hanya dijadikan sebagai objek. Bagaimana dia dapat menghasilkan uang? Dengan cara menjual Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Kalau saudara melayani hanya ingin mendapatkan uang saudara, motivasi pelayanan saudara, uang, saudara hati-hati. Saudara sadar atau tidak sadar, saudara sudah dikuasai mamon. Kalau orang kaya itu yang undang dapat amplop besar, padahal yang pertama kali undang saudara, janda miskin. Tapi karena sudah melihat, janda miskin ini hanya dapat air putih. Kalau orang kaya ini, wah ini saya dapat amplop tebal ini. Lalu saudara memilih pelayanan, melayani orang kaya itu, padahal yang duluan mengundang saudara janda miskin itu. Saudara, kalau kita lebih memilih orang kaya itu yang undang belakangan itu, lalu kita melayani mereka hanya karena amplop, saudara sudah dikuasai oleh mamon. Dan kalau saudara melayani, saudara sudah ada harga, saudara, kalau undang saya bayar sekian, itu berarti saudara sudah dikuasai oleh mamon. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mau jadi seperti Yudas yang berkhianat karena pikirannya, hatinya dikuasai oleh mamon. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga kita belajar kenapa Yudas yang adalah murid Tuhan Yesus, dia adalah orang kepercayaan Yesus karena dia adalah seorang bendahara dalam pelayanan Yesus yang pegang uang Yudas. Tapi kenapa Yudas justru berkhianat? Yang ketiga saya menangkap di sini. Yudas kompromi dengan orang-orang jahat. Sudah perhatikan di dalam Injil Lukas tadi ayat 4 sampai ayat 6. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Yudas kompromi dengan orang-orang jahat. Di sini yang dimaksudkan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan lain sebagainya. Saudara, Yudas tahu bahwa orang-orang ini sedang merencanakan untuk membunuh Yesus. Dan Yudas kompromi dengan mereka. Dengan datang kepada mereka, berunding, bersepakat, akhirnya bermufakat, terima transaksi, menyetujui kesepakatan bersama untuk Yudas menyerahkan Yesus kepada mereka untuk dibunuh di hari Paskah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan sekarang ini mulai kompromi, saudara. Bapak Ibu Saudara hati-hati. Saudara, kalau kita sudah kompromi dengan dosa, lama-lama itu akan menjadi kebiasaan, jadi karakter. Akhirnya apa saudara? Akhirnya kita yang stempelnya anak Tuhan, hamba Tuhan, majelis, pendeta, sudah hidup dalam dosa. Karena apa saudara? Kompromi dengan hal-hal yang kecil. Saudara perhatikan bahwa Yudas datang sendiri kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu, saudara. Teman-teman, murid-murid yang lain gak tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang itu melakukan sama seperti Yudas. Diam-diam sudah kerjasama dengan orang jahat. Diam-diam menjatuhkan hamba Tuhan yang lain.
Diam-diam saudara kompromi dengan si A, si B untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik, bertobat saudara. Bapak Ibu Saudara jangan kompromi dengan dosa. Jangan kompromi dengan orang-orang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus kudus. Kita harus hidup dalam kebenaran. Amin. Walaupun mungkin kebenaran itu saudara berat buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh kompromi. Karena kalau kita sudah kompromi dengan dosa, lama-lama saudara, dosa itu akan semakin kuat menggoda kita, akhirnya kita jatuh ke dalam pencobaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kompromi dengan dosa. Mungkin orang berkata, oh nggak apa-apa Pak Pendeta, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu Pak Pendeta. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kompromi dengan dosa. Kalau saudara kompromi dengan dosa, lama-lama saudara akan seperti Yudas, bertobat. Hari ini kita belajar saudara, kenapa Yudas yang adalah salah satu murid Tuhan Yesus, dia orang dekat Yesus. Tapi kenapa kok bisa dia berkhianat? Yang pertama kita belajar, karena Yudas membuka pintu hatinya untuk iblis masuk dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tutup rapat-rapat pintu hati. Biarlah hanya Yesus yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Jangan ada yang lain. Yang kedua saudara, Yudas dikuasai oleh Mamon. Yang ada di dalam hati dan pikirannya bagaimana dia mendapatkan uang yang banyak. Tidak peduli. Bagi Yudas menjual Yesus, bagi dia nggak masalah. Yang penting dia dapat cuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen mempraktekkan ini. Hanya karena ingin dapat pangkat, jabatan, harta, jodoh. Hanya karena ingin mendapatkan bonus. Di hari Minggu dia lembur, dia kejar target, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah tidak beribadah, lebih mengejar uang daripada mencari Tuhan, saudara sudah dikuasai Mamon. Sudah seperti Yudas. Lama-lama jadi Yudas. Bertobat, saudara. Yang ketiga kita belajar, Yudas kompromi dengan orang-orang jahat, dengan dosa. Bertobat saudara, jangan kompromi dengan dosa. Kalau sudah kompromi dengan dosa, saudara sama seperti Yudas, bertobat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Sudah menegur, menasihati kami, supaya kami tidak berkhianat sama seperti Yudas. Bapa di surga mau berdoa, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.